235231044. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dengan NIM 235231043. Saya Mufaidah Safia Arifah dengan NIM 235231062. Saya Laila Nurmania Putri dengan NIM 235231047. Saya Adnan Rahman dengan NIM 235231080. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi manajemen dana bank syariah selama perkuliahan semester 3 oleh Bapak Rais. Saya Mufaidah Safia Arifah ingin menjelaskan mengenai materi manajemen pemasaran bank syariah. Ketika kita berbicara tentang masalah pemasaran, maka seringkali kita terbenturkan dengan yang namanya penjualan. Sehingga sebagian di antara kita berpikir bahwa penjualan dan pemasaran itu sama. Apa itu penjualan dan pemasaran? Penjualan dan pemasaran adalah dua konsep yang dianggap sama, padahal maknanya sangat jauh berbeda. Yang pertama yaitu penjualan. Penjualan berfokus pada menjual produk yang sudah dibuat, yang orientasinya yaitu jangka pendek dan berawal dari konsep saya jual apa yang bisa saya buat. Yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran adalah memasarkan produk yang berfokus dalam memahami kebutuhan konsumen sebelum membuat produk. Orientasinya yaitu jangka panjang dan berawal dari konsep saya buat apa yang bisa saya jual. Mengapa harus ada pemasaran? Karena pemasaran itu konsepnya adalah kebutuhan, maka yaitu yang pertama mengacu kebutuhan sehingga menarik nasabah untuk membeli atau menggunakan produk bank secara terus-menerus atau berulang-ulang. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan ragam produk sehingga nasabah memiliki berbagai ragam pilihan. Yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Yang selanjutnya yaitu marketing mix. Perlu diingat bahwa bauran pemasaran bukanlah marketing mix, karena marketing mix adalah salah satu bagian dari konsep pemasaran modern, maka bauran pemasaran adalah kombinasi beberapa elemen bauran pemasaran untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, posisi bersaing yang kuat, dan citra positif pada pelanggan. Marketing mix pertama kali dikenalkan oleh Jerome McCarthy yang mempunyai 4 variabel yang biasa dikenal dengan 4P, yaitu product, price, promotion, dan price. Selain itu, Robert Lauterbur juga mengemukakan bahwa 4P yaitu untuk penjual yang berhubungan langsung dengan 4C atau untuk customer atau pelanggan. Sekarang saya akan merinci satu-satu apa itu 4P dan apa itu 4C. Yang pertama yaitu 4P. Bagaimana yang membuat produk yang bagus. Dan selanjutnya bagaimana penjual memberikan harga yang terjangkau dan dapat memberikan tempat yang nyaman atau strategis, dan juga memikirkan promosi yang paling menarik untuk konsumen. Yang selanjutnya 4C yaitu yang pertama customer solution atau solusi pelanggan. Dari 4P tadi sudah memenuhi kebutuhan nasabah? Tidak. Dan yang kedua yaitu customer cost atau biaya pelanggan, yang kira-kira dari 4P tadi kira-kira secara biaya cukup menguntungkan nggak atau ringan nggak untuk nasabah. Yang ketiga yaitu convenience atau kenyamanan, kira-kira 4P tadi memberikan kenyamanan nggak kepada nasabahnya. Dan yang keempat yaitu communication atau komunikasi, bagaimana cara komunikasi dari penjual itu. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk ada kualitas, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, dan juga garansi. Yang kedua yaitu price, ada diskon, periode pembayaran, harga murah atau bisa bersaing di pasaran. Yang ketiga yaitu place. Place adalah tempat atau lokasi, ada transportasi, distribusi, strategis, dan nyaman. Yang keempat yaitu promosi. Promosi ada tenaga penjualan, iklan, public relation.
produk. Yang pertama ada manfaat inti atau core benefit, atau tingkatan pertama yang merupakan tingkatan paling dasar di mana manfaat inti yang sesungguhnya dicari konsumen atau pelanggan ketika mereka membeli. Yang kedua yaitu produk dasar atau basic product, atau tingkatan kedua di mana pemasaran harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Yang ketiga yaitu produk yang diharapkan atau expected product, yaitu tingkatan ketiga di mana sebuah set atribut dan kondisi yang ada biasanya diharapkan pembeli. Yang keempat yaitu produk dengan nilai tambah atau augmented product, yaitu tingkatan keempat di mana pemasaran menyediakan sesuatunya melebihi harapan konsumen. Yang kelima yaitu potensi produk atau potensial produk, yaitu tingkatan kelima di mana penyedia produk dan jasa mencari sesuatu yang bisa melampaui semua harapan pelanggan untuk menyenangkan pelanggan dan membedakan penawaran mereka dari pesaing-pesaingnya. Selanjutnya promotion ini meliputi semua kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasaran atau target pasar, yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebabkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya yang ada di pasar agar konsumen atau pelanggan bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Konsep 7M komunikasi pemasaran yaitu ada mission, market target, message, pesan, media, bauran promosi, money, measurement. Yang pertama yaitu mission atau misi, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari program promosi yang diinginkan. Yang kedua yaitu target pasar, yaitu apa sasaran dari target pasar atau pasar konsumen. Yang ketiga yaitu message atau pesan, yaitu pesan apa yang harus disampaikan dalam program promosi yang akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu media atau saluran komunikasi adalah media apa yang akan digunakan dalam melaksanakan program promosi. Yang kelima yaitu mix atau bauran promosi yang terdiri dari 5 unsur utama atau dari Craven. Yang keenam yaitu money atau metode penentuan anggaran, yaitu berapa banyak anggaran biaya promosi yang dapat dibelanjakan. Yang ketujuh yaitu measurement atau pengukuran efektivitas promosi, yaitu bagaimana mengevaluasi hasilnya, apakah penjualan, pertumbuhan pangsa pasar, atau rasio biaya terhadap pertumbuhan penjualan. Unsur bauran promosi yang pertama ada advertising, yaitu periklanan, bentuk penyajian dan promosi atas ide atau barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. Yang kedua yaitu sales promotion, yaitu insentif dalam jangka pendek yang mendorong keinginan untuk mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga yaitu public relation atau publisitas, yaitu program yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan. Yang keempat yaitu personal selling atau penjualan pribadi, adalah interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih. Yang terakhir direct marketing atau pemasaran langsung, yaitu menggunakan surat, telepon, email, dan alat penghubung non personil lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Saya Lailani Fania Putri akan menjelaskan mengenai manajemen dana. Manajemen dana sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui dari mana dana berasal atau sumber-sumber dana yang ada di bank syariah dan akan dikemanakan uang yang ada di bank syariah tersebut. Sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama ada modal. Modal terkait dengan hasil modal yang diberikan kepada bank syariah, baik oleh pemilik perusahaan maupun oleh pihak-pihak pemilik perusahaan yang melakukan modal dari bank syariah tersebut. Kemudian yang kedua ada titipan media, yaitu pos-pos tabungan atau dana masyarakat yang ditanamkan di bank syariah dalam bentuk angka bagian. Yang ketiga ada investasi mudharabah, yaitu tabungan deposito atau giro yang berakat mudharabah. Yang keempat ada investasi khusus atau mudharabah muqayyadah.
Sifatnya hampir sama dengan mutlaqah, tetapi yang ini ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh investor atau nasabah mudharabah muqayyadah tersebut kepada pihak bank syariah sehingga disebut dengan investasi berhad. Tujuan pengalokasian dana bank syariah sendiri yang pertama yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Yang kedua untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Alokasi penggunaan dana bank syariah meliputi ada earning asset atau dana yang menghasilkan bagi bank syariah, yang kemudian yang kedua ada non-earning asset. Earning asset meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyataan atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-buyu, kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah muntahiyah bitamalik, kemudian surat berharga syariah dan investasi lainnya. Non-earning asset meliputi aktiva tunai atau cash asset, pinjaman atau penanaman dalam aktiva tetap. Kemudian sumber pendapatan bank syariah meliputi bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah, keuntungan atau margin atas kontrak jual beli atau al-buyu, hasil sewa atau ujrah atas kontrak ijarah dan ijarah muntahiyah bitamalik, kemudian fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya atau fee based income (FBI). Kemudian pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan revenue sharing dan profit and loss sharing. Biasanya bank syariah menggunakan revenue sharing atau sharing pendapatan. Kemudian ada penjelasan mengenai fard, kemudian wadiah, kafalah, wakalah, rahim dan saham. Fard ini yaitu pinjaman tanpa ada kelebihan apapun yang wajib dikembalikan, seperti dana talangan haji, pinjaman gadai dan lain sebagainya. Kemudian hiyat amanah, wadiah hiyat amanah ini seperti titipan aset atau barang yang tidak boleh dimanfaatkan oleh bank, seperti safe deposit box. Kemudian kafalah yaitu peminjaman atas penjaminan atas suatu transaksi atau proyek nasabah kepada pihak ketiga, seperti bank garansi. Kemudian wakalah yaitu perwakilan nasabah untuk melakukan sesuatu yang dimintakan nasabah, seperti invoice financing. Kemudian hawalah yaitu pengambilan alihan tanggung jawab atau utang nasabah kepada pihak lain atau invoice financing. Kemudian rahim yaitu pengadaan nasabah atau barang nasabah yang disimpan oleh bank, seperti gadai emas. Kemudian sarf yaitu pertukaran barang atau komoditas non ribawi secara tunai dan spot, seperti layanan transaksi valuta asing. Kemudian ada pendekatan penggunaan dana. Yang pertama ada pusat pengumpulan dana atau pool of fund. Yang kedua ada alokasi aktiva atau asset allocation approach. Yang pertama ada penggunaan dana pool of fund approach, yaitu pendekatan pusat pengumpulan dana yang dapat dilihat di ilustrasi tersebut. Sumber dananya terdiri dari wadiah, mudharabah mutlaqah, musyarakah, mudharabah muqayyadah. Sumber dana wadiah, mudharabah mutlaqah dan musyarakah ini memiliki sama penggunaan dananya, yaitu primary reserve, secondary reserve, qard, musyarakah, mudharabah, murabahah, bai'ah salam, bai'ah istina, ijarah dan aktiva tetap. Kemudian mudharabah muqayyadah ini penggunaan dananya untuk special project. Kemudian penggunaan dana asset allocation approach atau pendekatan alokasi aktiva, yaitu sumber dananya wadiah untuk penggunaan dana primary reserve, secondary reserve, qard, murabahah, bai'ah salam, bai'ah istina dan ijarah. Kemudian mudharabah mutlaqah penggunaan dananya untuk secondary reserve, murabahah, bai'ah salam, bai'ah istina, ijarah, mudharabah dan musyarakah. Mudharabah muqayyadah penggunaan dananya untuk murabahah, bai'ah salam, bai'ah istina, ijarah, mudharabah dan musyarakah. Musyarakah ini penggunaan dananya untuk secondary reserve, qard, murabahah, bai'ah salam, bai'ah istina, ijarah, mudharabah, musyarakah dan aktiva tetap.
WDA sendiri memiliki sifat untuk kembali kepada nasabah, uang kembali untuk nasabah. Jadi penggunaan dananya hanya sampai isyarah saja. Kemudian mudharabah mutlaqah sifatnya berbagi hasil. Jadi semua yang menghasilkan bisa menggunakan akad ini. Mudharabah muqayyadah bisa untuk semua aktifah yang sifatnya menghasilkan. Yang musyarakah yaitu modal dari para pemegang saham. Yang pertama ada aktifah yang menghasilkan, ada aktifah tetap dan secondary reserve. Selanjutnya yaitu materi manajemen permodalan. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Perlu digarisbawahi bahwa modal bank adalah dana yang diinvestasikan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha bank untuk memenuhi regulasi. Jadi definisi modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu yang pertama ada modal disetor. Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Yang kedua yaitu agio saham. Agio saham adalah selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham atau biasa dikenal dengan margin. Yang ketiga yaitu modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham. Yang keempat yaitu cadangan umum. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan. Yang kelima yaitu cadangan tujuan, adalah bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan. Yang selanjutnya laba tahun lalu adalah laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya. Yang ke-8 yaitu laba tahun berjalan, adalah laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Dan yang ke-9 yaitu bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Yang selanjutnya yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak atau pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap berupa yang pertama yaitu cadangan revaluasi aktifah tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktifah tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu cadangan penghapusan aktifah yang dikualifikasikan, adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga yaitu modal kuasi. Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warikat yang sifatnya seperti modal. Yang keempat yaitu pinjaman subordinasi, adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat seperti ada persetujuan Bank Indonesia, perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan Bank Indonesia yang minimal berjangka waktu 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia saat ini yaitu oleh OJK. Selanjutnya yaitu fungsi modal. Fungsi modal yang pertama adalah untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai salah satu kombinasi risiko usaha perbankan. Contohnya seperti terjadinya insolvensi atau ketidakmampuan dalam membayar hutang tepat waktu dan likuidasi bank. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Yang ketiga yaitu untuk membiayai kebutuhan aktifah tetap seperti gedung, peralatan dan sebagainya. Aktifah tetap ini yaitu yang menanggung adalah perusahaan. Yang keempat yaitu untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter. Selanjutnya kecukupan modal minimum. Bank Indonesia adalah dalam ketentuan paket 2
tanggal 29 Mei 1993 menentukan modal minimum bank mengikuti standar Bank for International Settlement atau BIS adalah sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR, yang presentasinya kecukupan modal minimum yang diwajibkan menurut BIS ini disebut capital adequacy ratio atau CAR. CAR dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Perbandingan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dengan rasio permodalan bank dianggap sehat. Yang kedua yaitu membandingkan modal dengan aktiva berisiko yang menetapkan ketentuan perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank di seluruh dunia sebagai aturan dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Rumus capital adequacy ratio adalah CAR sama dengan total modal dibagi ATMR dikali 100%. Contohnya dalam perhitungan CAR bank muamalah, yaitu jika bank muamalah memiliki modal inti sebesar 1.016.500.000.000 dan modal pelengkapnya yaitu 2 triliun, maka perhitungan CAR-nya adalah modal inti yang 1.016.500 dan modal PLKP juga 1.016.500 ditambah, maka CAR sama dengan 2.033 miliar dibagi dengan total ATMR yang ada di tabel, yaitu 8.670 dikali 100% sama dengan yaitu 23,45%. Saya Alfiano Roman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Pembiayaan atau financing ialah pandangan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan di dalam perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana yang berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Manajemen pembiayaan berbicara terkait dengan pembiayaan. Maka ada dua akad utama dalam bank syariah. Yang pertama ialah akad tabaruk dan yang kedua yaitu akad ijarah. Ini adalah akad utama dalam perbankan syariah. Dengan akad tabaruk, maka sifatnya adalah non-profit transaction atau transaksi yang tidak memberikan profit apapun bagi pihak bank. Bentuknya apa? Bentuknya adalah tujuan pasti ada untuk tolong-menolong, dan bentuknya berarti transaksi yang dia tidak memberikan profit apapun bagi pihak bank syariah. Dan yang ketiga, bank syariah tidak boleh meminta imbalan apapun bagi pihak nasabah. Dan yang kedua yaitu akad tijarah. Karakternya berbeda dengan tabaruk. Kalau tabaruk non-profit transaction, maka untuk tijarah berarti adalah profit transaction, transaksi yang akan menimbulkan profit dan sifatnya adalah bisnis komersil. Apakah boleh? Tentu saja boleh, karena bank syariah itu bukan lembaga sosial. Bank syariah itu adalah lembaga bisnis. Lanjutnya, karena transaksinya bisnis berarti bank boleh meminta imbalan. Kemudian bentuknya ada dua kelompok, yang pertama NCC dan NUC. NCC kontrak yang memberikan hasil pasti dan NUC kontrak yang memberikan hasil tidak pasti. Yang selanjutnya yaitu bentuk akad pembiayaan. Yang pertama ada tabaruk yang sifatnya meminjamkan uang, ada qard, rohan, dan hiwalah. Yang kedua yaitu meminjamkan jasa, akadnya ada wadiah, wakalah, dan kafalah. Dan yang ketiga ada memberi sesuatu, ada hibah, wakaf, hadiah, dan sedekah. Dan yang untuk tijarah ada NCC dan NUC. Yang NCC akadnya murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dan untuk yang NUC ada musyarakah, mudharabah. Peran pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. Untuk yang penghimpunan dana ada giro, akadnya mudharabah atau wadiah, dan tabungan mudharabah atau wadiah. Dan untuk yang deposito ada mudharabah. Dan untuk yang penyaluran dana ada murabahah, istisna, dan salam. Dan ada musyarakah dan mudharabah. Dan yang terakhir ada ijarah. Dan untuk nasabah pembiayaan akan mendapatkan bagi hasil margin
dan pendapatan sewa, dan nasabah pendanaan akan mendapatkan bagi hasil. Selanjutnya yaitu peranan pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. Yang pertama, fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Karena berbisnis yang paling utama adalah pembiayaan, maka konsekuensinya adalah pembiayaan pula yang akan memberi hasil yang besar bagi pihak bank syariah. Yang kedua yaitu besar kecilnya pendapatan dan pembiayaan akan menentukan pula besar kecilnya bagi hasil untuk nasabah dana. Yang ketiga yaitu tingkat kesehatan pembiayaan atau NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. NPF berfungsi untuk melihat seberapa sehat pembiayaan yang diberikan pada nasabah. Yang ketiga FDR atau Financing to Deposit Ratio bank syariah. FDR menentukan seberapa besar bank syariah mampu mengeluarkan dana deposito itu kepada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jenis produk pembiayaan bank syariah yang pertama yaitu baik nakdan atau tunai, di mana ada uang ada barang, dan yang kedua yaitu baik muajjal atau angsur, di mana barang di awal pembayaran di akhir tapi secara angsur, dan yang ketiga yaitu baik salam, di mana pembayaran di awal secara tunai tapi barang di akhir, dan yang terakhir yaitu barang di akhir tapi pembayaran di awal dan dilakukan secara angsur. Selanjutnya yaitu jenis produk pembiayaan skim bagi hasil. Yang pertama ada al-muwafadhah, di mana ada dua pihak atau lebih sama-sama memberi dana yang sama 50 juta. Dan yang kedua yaitu ada al-inan, di mana sama-sama memberi dana tetapi jumlahnya berbeda. Misal yang pertama 70 juta dan yang kedua 30 juta. Dan yang ketiga ada al-wujuh, di mana satu pihak memberi dana dan satu pihak memberi nama reputasi. Dan yang keempat ada al-abadan, di mana masing-masing memberi keahlian. Dan yang terakhir ada al-mudharabah, di mana yang pihak satu memberi dana dan yang satu yang mengelola. Selanjutnya yaitu produk dasar penyaluran dana, ada tiga yaitu jual beli, investasi atau bagi hasil, dan yang ketiga sewa. Untuk yang bagi hasil ada investasi dan modal kerja, akadnya bisa musyarakah dan mudharabah. Selanjutnya ada mudharabah, di mana yang satu punya modal dan yang satu punya keahlian, dia akan berbagi hasil. Dan yang kedua ada mudharabah muqayyad, di mana pihak pemberi dana akan menentukan dana itu untuk apa. Dan yang ketiga ada musyarakah, sama-sama memberi sharing atau modal, bagi untung bagi rugi, semua memberikan kontribusinya. Selanjutnya itu yang murabahah, bisa untuk investasi, modal kerja, dan konsumsi. Yang pertama murabahah, pihak bank langsung melakukan komunikasi dengan supplier dan supplier mengantar langsung barang itu ke pihak bank. Dan yang kedua, pihak supplier mengantar barang itu ke pihak nasabah, biasanya menggunakan akad wakalah. Dan yang ketiga, jika menggunakan akad wakalah, maka pihak bank mewakili kepada nasabah untuk memberi barangnya kepada supplier atas nama bank. Untuk yang sewa ada arah muntahiyah bitamlik, di mana ada perpindahan kepemilikan sehingga barang di akhir pembiayaan menjadi milik nasabah. Selanjutnya ada musyarakah mutanakisah, prinsip dasarnya syirkah atau musyarakah, tapi nanti ada perpindahan kepemilikan secara bertahap selama proses pembiayaan terjadi. Di sini saya Amelia akan menjelaskan mengenai apa itu bunga, bagi hasil, serta margin. Seperti yang telah kita ketahui, pada bank syariah sendiri ada larangan mengenai penggunaan bunga. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu bunga dalam bank konvensional. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah pinjaman atau jumlah simpanan. Adapun margin bunga pada bank konvensional merupakan margin bunga yang diperoleh dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit setelah dipotong biaya operasional terus melorot sepanjang tahun berjalan. Kemudian mengenai pengertian bagi hasil dalam bank syariah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Untuk margin bank syariah sendiri merupakan keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati. Di sini saya memiliki contoh bagaimana penghitungan bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah.
Yang pertama, untuk penjelasan mengenai bunga. Tertulis juga untuk rumusnya sendiri, saldo pokok pinjaman atau SP dikali dengan I atau suku bunga tiap tahun, yang kemudian dibagi dengan 12. 12 itu jumlah bulan dalam satu tahun. Contoh pertama, ada nasabah yang mengajukan plafon kredit sebesar 240 juta dengan bunga 10% tiap tahun untuk tenor atau jangka waktu 5 tahun. Maka berapa bunga yang harus dibayar oleh nasabah? Cara perhitungannya sesuai rumus besaran bunga dengan pokok pinjaman 240 juta dikalikan dengan suku bunga tiap tahun yaitu 10% dan dibagi dengan jangka waktu 12 yang menghasilkan 2 juta per bulan. Jadi bunga yang harus dibayar oleh nasabah adalah 2 juta per bulan. Yang kemudian untuk soal atau permisalan pada bagi hasil. Dengan rumus rata-rata dana nasabah dibagi saldo rata-rata seluruh simpanan jenis dikali total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis dikali nisbah bagi hasil. Contohnya, Pak Sarman memiliki saldo rata-rata tabungan bulan Agustus 2013 sejumlah 1 juta. Adapun saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSI pada Agustus 2013 merupakan 2 miliar. Perbandingan bagi hasil nisbah antara bank dan nasabah 85/15. Pendapatan bank yang dihasilkan untuk nasabah tabungan sejumlah 200 juta. Berapakah jumlah bagi hasil yang akan nasabah atau Pak Sarman dapatkan? Menggunakan rumus yang pertama, 1 juta dibagi dengan 2 miliar atau rata-rata dana nasabah dibagi dengan saldo rata-rata seluruh simpanan jenis yang kemudian akan dikalikan dengan total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis yaitu 200 juta. Selanjutnya dikalikan dengan nisbah bagi hasil 15% yang menghasilkan 15.000 sebelum dipotong pajak. Jadi proyeksi bagi hasil yang diterima oleh nasabah atau Pak Sarman per tahunnya adalah 15.000. Next. Yang kedua, penjelasan nisbah funding. Perkenalkan, nama saya Rasid Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen likuiditas dan manajemen risiko. Manajemen likuiditas. Pengertian likuiditas adalah program pengendalian dari alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi kewajiban bank yang segera harus dibayar. Likuiditas bank biasa disebut alat likuiditas atau reserve requirement atau simpanan uang DBI dalam bentuk giro yang berwujudkan. Resiko likuiditas mengacu pada situasi ketika bank kesulitan memperoleh dana yang diperlukan untuk membayar kewajiban tepat waktu yang dapat berdampak serius pada stabilitas keuangan bank. Resiko likuiditas dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 11/16/TNP. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Aspek terpenting dalam menerapkan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metode pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali. Manajemen likuiditas tambahan GW rasio pembayaran RP THD DPK kurang lebih 80% dan DPK kurang lebih 1 triliun sampai 10 triliun. Wajib memelihara tambahan GW dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Rasio pembiayaan THD DPK kurang lebih 80% dan DPK kurang lebih 10 triliun sampai dengan 50 triliun. Wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam bentuk rupiah. Rasio pembiayaan DPK kurang dari 80% dan DPK kurang dari 50 triliun. Wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Rasio pembiayaan THD DPK
sama dengan 8% atau DPK sama dengan kurang dari 1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM. Sanksi kekurangan GWM rupiah, kekurangan GWM kali 125% kali indikasi imbalan puas kali 1/350 saldo negatif kali 150 kali tingkat indikasi imbalan puas kali 1/350. Kekurangan GWM falas kekurangan GWM kali 0,04% per hari pelanggan puas dapat diganti rata-rata tingkat imbalan deposito investasi untuk rubah 1 dan 3 bulan. Saldo negatif dengan sanksi pertama ada GWM kali 125% kali indikasi imbalan puas kali 1/350 ditambah dengan saldo negatif 150% dengan indikasi imbalan puas kali 1/350. Terus ada contoh saldo biro rupiah ada Bank BI yang wajib dipelihara untuk periode tanggal sampai dengan periode tanggal sampai dengan tanggal itu adalah 10 miliar. Saldo yang pada tanggal 2 sebesar negatif 1 miliar. Tingkat indikasi imbalan puas pada tanggal 2 sebesar 11%. Sanksi kewajiban bayar untuk tanggal 2 sebesar 10 miliar kali 1/25 kali 0,11 kali 1/350 tambah 1 miliar kali 100,50 kali 0,11 kali 0/350. 3.819.444.000 ditambah 458.033.000 sama dengan 4.277.770.000. Penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko minimal mencakup yaitu yang pertama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang kedua kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen resiko, yang ketiga kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko, yang keempat sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 5. Komite manajemen resiko dan satuan kerja manajemen resiko. Yang keenam, pengelolaan resiko produk dan aktivitas baru, pelaporan penerapan manajemen resiko. Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Adapun sumber ancaman bisa disebabkan seperti adanya ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategi manajemen, kecelakaan atau bencana alam. Manajemen risiko yang efektif di bank syariah harus mendapat perhatian khusus. Namun bank syariah memiliki banyak masalah yang kompleks yang perlu lebih dipahami secara khusus. Risiko yang dihadapi bank syariah hampir dalam jumlah tak terbatas. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung risiko seperti mudorobah dan lain-lain. Hal ini mencerminkan beberapa risiko pada bank syariah bersifat unik dan lebih beragam dibanding yang dihadapi oleh bank konvensional. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajiban keuangannya tepat waktu, baik dalam bentuk pinjaman, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Contoh, nasabah gagal membayar angsuran kredit, gagal mengembalikan dana pembiayaan, atau gagal memenuhi kewajiban lainnya. Yang kedua, risiko pasar. Risiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai aset seperti suku bunga, mata uang, komoditas, dan aset lainnya di pasar keuangan.
Contohnya penurunan nilai mata uang, kenaikan suku bunga, fluktuasi harga komoditas, atau penurunan nilai aset investasi. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko kerugian yang timbul akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem atau bencana alam dalam proses operasional bank. Contoh kesalahan input data, kegagalan sistem teknologi informasi, pencurian, kebakaran, atau bencana alam. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko likuiditas dalam memenuhi risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu akibat kurangnya likuiditas, kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Contoh, bank tidak memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah, atau bank kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Yang kelima, risiko reputasi. Risiko kerugian yang timbul akibat cerita negatif bank di mata publik yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan investor. Terus skandal korupsi, pelanggaran hukum, atau kesalahan operasional yang merugikan nasabah. Yang keenam, risiko kepatuhan. Risiko kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Contohnya pelanggaran peraturan perbankan, pelanggaran prinsip syariah, atau ketidakpatuhan terhadap standar etika. Yang ketujuh, risiko hukum. Risiko kerugian yang timbul akibat tuntutan hukum, sengketa hukum, atau pelanggaran peraturan hukum. Contohnya gugatan dari nasabah terkait akad syariah, pelanggaran hak paten, atau pelanggaran kontrak. Yang kedelapan, risiko strategis. Risiko kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam strategi bisnis, seperti kesalahan dalam menentukan target pasar, target produk, atau strategi pengembangan bisnis. Yang kesembilan, risiko teknologi. Risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan teknologi informasi seperti serangan cyber, kegagalan sistem, atau keterlambatan teknologi. Contohnya serangan malware, kehilangan data, atau gangguan sistem yang mengakibatkan terhentinya layanan bank. Yang ke-10, risiko konsentrasi. Risiko kerugian yang timbul akibat terkonsentrasinya aset atau liabilitas bank pada satu atau beberapa nasabah sektor atau wilayah tertentu. Contohnya, bank memberikan pinjaman terlalu besar pada suatu nasabah atau terlalu banyak investasi di satu sektor tertentu. Yang 11, risiko kegagalan sistem. Risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem keuangan secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kelangsungan industri perbankan. Contoh, krisis keuangan global, krisis likuiditas, atau kegagalan sistem pembayaran. Yang terakhir yaitu ada risiko syariah. Risiko kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip atau aturan syariah dalam kegiatan perbankan. Contohnya, penggunaan akad syariah yang tidak sesuai, pelanggaran prinsip etika, atau ketidaksesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah. Faidah Sofia Arifah. Di sini saya menjelaskan mengenai materi tentang manajemen pemasaran dan manajemen permodalan. Saya Lana Maria Putri. Di sini saya menjelaskan mengenai manajemen dana bank syariah. Saya Alkan Rahman. Di sini saya menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Saya Nur Amelia. Di sini saya menjelaskan mengenai bunga bagi hasil dan margin. Saya Nasir Rahmat Fauzi. Di sini saya menyampaikan materi manajemen likuiditas dan manajemen risiko. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.